ketika menghadapi masalah, hadapilah itu dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan masalah, pasti ada solusinya. Kalau tiba-tiba kita ada kuis ujian lisan gitu Biasa, anxiety. Itu namanya kecemasan. kebetulan kadang kalau mau lisan ya bolak-balik WC tapi anxiety Ya, itu anxiety namanya. nah itu ya apa lagi? Oke, ada nggak sih Bu ciri-ciri yang dirasakan ketika terkena panic attack sama anxiety itu Bu? Bedanya tadi ya, jadi kalau kita kena panik, itu tadi kata kuncinya itu yang tidak dimiliki sama cemas, jantung berdebar-debar sama nafas kesel-kesel pendek. Itu kalau orang kena panik dan ada rasa kayaknya itu memang benar-benar ketakutan yang akan mengancam nyawa saya. Nah, itu kunci dari panik. Tapi kalau ansietas, cirinya itu ya tadi, kalau kita merasakan cemas, aduh pengen buang air kecil, pengen buang air besar, dan itu berdebar-debar tapi nggak begitu, keluar keringat dingin, keringat gitu kan, terus kayak aduh masih bisa kita melewati hal itu. Nah, kalau misalnya ansietas ini kebanyakan orang juga yang tidak dipunyai sama gejala panik, dia itu mengalami gangguan tidur sama nyeri otot. Insomnia. Iya, insomnia untuk pasien yang menderita ansietas, jadi dia sampai nggak bisa tidur, karena otot-ototnya merasa nyeri. Tapi kalau orang panik nggak sampai seperti itu. Itu ciri yang membedakan. Jadi seperti itu Chan. Ibu saya mau tanya, tapi saya malu sendiri sebelum pertanyaan langsung. Kenapa malu? Ibu, saya tuh Bu, jadi kan seperti ini, karena udah anxiety, rasa saya masuk ke kategori itu. Anxiety. Iya. Waktu saya ditembak, gitu. Saya kan posisi PDKT gitu. Tapi pas waktu diajak jalan Theo, saya rasa udah keringet dingin, jantung saya udah debar-debar. Itu masuk anxiety apa? Ya masuk. Alay gitu Bu. Masuk ke anxiety dan alay takut aku ini salah nggak ya, kurang cantik nggak ya, ada takut begini nggak ya, ya biasa. Nanti saya masih normal ya Masih. Saya kira saya udah gimana nih, soalnya saya diajak ngedate saya udah aduh kok Biasa masih itu, dulu nih Bu. biasa. Ya udah berarti masih biasa di Chan. Masih dong. Iya kalau nggak normal itu berarti Kak Anis diajak jalan sama orang. Oh gitu, iya juga sih bener kali ya. Oke, selanjutnya Caca. Ini kan udah nih Bu gejala-gejalanya. Kalau gejala ini tuh berlanjut atau bisa disembuhkan? Nah, kalau munculnya gejala itu 1-2 kali baik panik atau ansietas itu biasa. Ya, tapi kalau misalnya tidak kamu tangani, bisa kamu baru pertama kali mengalami panik, tapi kamu anggap itu hal yang biasa saja, tidak kamu kasih tindakan gitu, itu bisa berlanjut parah juga. Nah, oleh sebab itu, ketika kamu mengalami baik panik di attack tadi atau anxiety disorder, tetap harus ditangani dengan yang ahli, ya, supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Ya, dapat obat-obatan sehingga itu tidak menjadi masalah yang dampak sampai di masa depan. Seperti itu. Berarti kalau untuk yang di obat-obat itu lebih ke psikiater, Psikiater, psikolog, dokter, spesialis jiwa. Berarti memang harus sejak dini, sejak Ya. usia kita sekarang ini kita nggak apa-apa ya Bu ya ke psikolog, kita bukan berarti kita ini gila gitu ya Bu ya. Bukan kan? Ini jadi edukasi juga. Jadi gini, karena ibu perawatnya kebetulan perawat kesehatan jiwa, jadi kata gila itu dihindari. Gila dihindari. Nggak boleh lagi dipakai. Kita boleh pakainya gangguan mental atau gangguan jiwa. Jadi ketika kita mau ke psikiater, itu bukannya orang itu psikolog, psikiater itu berarti dia ada masalah gangguan mental, enggak. Karena gini, orang yang dalam masalah mental, masalah kejiwaan itu sebenarnya dia bukan butuh dinasihati, tapi didengarkan. Nah, tugas psikolog itu mendengarkan apa yang ingin diceritakan yang ada dalam hati pasien-pasien. Ketika butuh memang terapi obat-obatan, dia akan kasih obat. Berarti seperti itu cara. Nanti kata dia mau ke psikolog itu. Nggak apa-apa, itu kan kita merupakan hal yang sangat bagus, kita perlu. Hal yang sudah wajar di masa sekarang. Nah, Karena kita harus mempersiapkan, kita harus tahu nih penyakit itu apa saja gitu. iya,
sehingga tidak mengganggu aktivitas kita ke depannya. Gitu ya. Apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Ibu juga di pembahasan selanjutnya saya pernah dengar tentang self harm. Oh ya, self harm. Iya, apa itu self harm itu? Nah, self harm atau menyakiti diri sendiri. Jadi self harm itu yang menyakiti diri. Jadi dia ciri-cirinya itu dia puas untuk telah menyakiti dirinya. Ada kasus seperti itu? Banyak sekarang. Mana lihat di media sosial? Ya ribut sama pacar, ditelepon, nggak dapat, nantuin kepala kenapa begini, tarik rambut, mukul badan, itu kan self harm gitu lah. Jadi merasakan tidak puas secara batin, secara psikologis, rasanya itu kayak beban mental dengan menyakiti diri jadinya puas. Itu sama. Berarti apa saja hal yang dapat memicu tentang self harm? Nah, biasanya orang-orang self harm itu mendapatkan tekanan secara mental. Jadi orang yang melakukan self harm tidak puas karena tadi sakitnya psikologis yang dia rasa dia luapkan dengan sakit fisik, benar-benar sakit. Setelah dia merasa itu melukai diri, udah dia puas. Oh, Diam, ya, diam puas, udah gitu. Terus dia ada juga yang melakukan itu cuma untuk mencari perhatian dari orang. Ada juga yang seperti itu. Berarti selama ibu mengajar atau selama ibu praktek gitu ya, mungkin ibu ada nggak mendapati pasien seperti itu? Pernah. Jadi 1-2 tahun ke belakang kebetulan kan mahasiswa yang fokus saya praktek di rumah sakit jiwa provinsi Jambi. Dan hampir semua ruangan itu ditemuin begitu banyak anak remaja. Salah satunya kadang hal yang sepele juga kaget. Kenapa putusin pacar, anak SMP gitu, kok dia kamu seperti ini. Jadi itulah tadi generasi Z tadi self aware-nya tadi. Jadi dia tuh karena tadi punya prinsip hidup cuma sekali, jadi cowok itu segala-galanya mungkin gitu ya. Jadi semua itu kayak nggak ada artinya lagi, sehingga nggak keluar secara psikologis dia larikan ke fisik. Sudah dia melakukan hal itu, jadi kayak biasa aja. Tapi dia waktu melakukan itu sadar? Sadar. Itu saya baru tahu juga ini. Banyak yang seperti itu. Kasihan sekali yang umur masih muda, padahal kita di umur masih muda ini kita dapat mengeksplor apa hal saja yang belum kita ketahui ya. Nah, semakin sering kita melakukan self harm atau individu yang melakukan self harm akan berisiko mengalami perilaku suicide. Suicide itu bunuh diri. Banyak sekali banyak. Nah, yang tadi kita pas buka di awal, kayak kemarin ibu juga kaget atlet tinju, loncat dari apa bunuh diri lagi, kayak gantung diri. Nah, biasanya orang-orang yang suicide atau melakukan bunuh diri, suicide istilahnya, itu dia udah sering melakukan self harm karena nggak puas secara mental, dia luapkan dengan fisik. Setelah dia melakukan itu biasanya sudah, sehingga saking fatalnya sehingga mengakhiri hidupnya larinya untuk bunuh diri. Padahal sayang sekali ya, orang melihat dia tuh atlet banyak pencapaian nih, tapi kita tidak tahu hal apa saja dari belakang dia ya. Supaya dia mempunyai hal yang tidak kita ketahui seperti dia mau menghabiskan dirinya atau self harm tadi ini gitu ya. Oke, lanjut saja. Ngomong-ngomong tentang self harm nih Bu, self harm itu tuh ada golongannya nggak Bu? Ada. Kalau teori medisnya itu ada 3. Yang pertama minor self injury. Sebenarnya itu adalah kegiatan menyakiti diri, tapi sifatnya sangat fatal, sampai mencongkel matanya sendiri, motong tangan atau kaki. Ada kan kasus-kasus seperti itu di Indonesia sih nggak ada ya. Adanya di luar negeri pernah menyakiti diri sampai memutus anggota badannya. Menyakiti diri itu sangat fatal yang nggak bisa dikembalikan lagi anggota tubuh. Itu kita sebut dengan minor self injury. Terus yang kedua ada stereotype self injury, jadi dia itu masih sifatnya ringan, ya tapi dilakukan si individu berulang-ulang. Contoh yang tadi disebutkan, ngebenturin kepala ke tembok, jadi kesal, marah, ya benturin kepala ke tembok, sudah itu udah dia diam kan? Nah, itu disebut dengan stereotype dari self injury. Kemudian ada yang terakhir itu moderate self injury yang paling sering dilakukan oleh orang-orang di dunia lah, di Indonesia juga banyak kasusnya seperti ini.
dampaknya itu sangat berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Seperti itu jadi bukan di mental saja tapi fisik juga, seperti Ibu Thomas yang bilang bahwasanya ada yang mereka menyajikan sendiri ya Bu ya, di seperti dalam kos seperti itu tuh ada juga yang kepalanya dibenturkan gitu ya Bu ya. Ada juga yang sampai minum obat. Oh berarti ini kasus ini sudah Ibu temui waktu ini Bu mengatakan mahasiswa praktek. Oh gitu. Ibu berbicara tentang yang dikatakan tadi, gimana sih cara mengatasi hal ini? Apakah harus ke psikiater doang saja atau ke psikolog? Harus sampai ke psikolog. Dan bukan spesialis kalau ada di tempat kita. Jadi itu memang harus dilakukan. Tidak bisa didiamkan. Dampaknya kita akan melakukan hal itu semakin sering, sehingga bisa menyebabkan yang tadi dibilang, bisa melakukan perilaku bunuh diri. Di tempat harus ditangani oleh yang ahli, psikolog supaya dapat obat-obat. Kemudian yang jadi pemicu kita tadi itu sudah diatasi. Ya, kenapa kamu sampai sakit secara psikolog, secara batin, kamu bisa dapat solusi dari psikolog. Termasuk selanjutnya ya, hal apa saja yang harus dilakukan agar mental kita tetap sehat saat ini dan sampai seterusnya. Ada tips ya, menyampaikan tips untuk sehat mental ya, untuk sekarang ini. Yang pertama, kita harus punya ekspektasi sesuai dengan realita hidup kita ya. Jangan terlalu tinggi ekspektasi, pasti realitanya nggak sesuai. Nanti ujung-ujungnya sakit ya kita sendiri yang pertama. Kemudian kita harus berada di lingkungan yang positif. Kalau menurut kamu itu adalah lingkungan itu atau orang tersebut adalah hal yang toksik, menyebabkan toksik bagi kamu, keluar dari zona itu. Karena kamu harus fokus ke kebahagiaan kamu sendiri. Kamu nggak perlu mikirkan kebahagiaan orang lain, intinya itu kamu nih. Supaya mental kamu tetap mengeras, mental kamu tetap sehat kali ya. Terus yang poin yang sangat penting sekali lagi, Ibu selalu bilang ke mahasiswa juga yang lain, pikiran itu adalah yang filosofi, pikiran itu adalah magnet. Ketika kita memikirkan hal yang positif, maka kita akan memikirkan hal-hal positif datang. Tapi kalau kita memikirkan masalah, maka kita akan memikirkan atau menarik masalah itu lari ke kita. Sehingga kita itu harus memikirkan yang positif. Kan nggak mungkin kamu mau mendapatkan hal yang positif atau hal yang baik terjadi dengan diri kamu, tapi kamu malah memikirkan hal yang negatif. Nggak bisa. Maka kita harus selalu berpikir positif atau positif thinking terhadap hal apapun yang terjadi di dunia. Jangan memandang segala sesuatu ataupun terlintas pikiran negatif thinking itu baik bagi kamu ataupun orang lain. Bagi semua yang positif, maka hidup jadi damai, mental kamu juga panas dan mental kamu menjaga seterusnya. Itu adalah tips and trik dari Beckham Fakultas Kesehatan IMSS. Emang kalau dosen IMSS memang umur dan tugas kan sesuai. Emang itu SDW itu emang itu the best. Rekrut jadi anak itu. Jadi tiap adik Pak juga, adik itu masih yang single. Season ini sedikit dulu tak pasti. Anaknya itu juga kelahiran 2000. Iya, kelahiran 2000. Kayaknya boleh buka lowongan. Ya, nanti ada belakang 208 tahun. Nanti kalau nomor-nomor yang ada sekali. Berarti karena tips and trik dari ibu ya, bahwasanya kita harus menstabilkannya, juga berpikir kita harus juga menstabilkannya, bahwasanya hal-hal yang luar dari kita itu bisa berjalan dan kita maaf yang harus kita jalankan, hal-hal yang kita bisa kendalikan. Oke, Cak. Oke, kita udah nemu acara dari sekolah.
sekian purnama sangat menarik. Betul. Pesan buat yang ngomong. Kasih pesan buat yang ngomong. Nah, oke. Pesan ibu untuk semua yang ada di sini, ya kan? Semua mahasiswa-mahasiswa dan generasi-generasi di luar sana di episode pertama. Ketika menghadapi masalah, hadapilah itu dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan masalah, pasti ada solusinya. Ya, ketika ada gembok, pasti ada lucunya. Untuk sama pacar, jangan dibawa baper sehingga bisa menyakiti diri, merugikan kamu sendiri. Ya. Pesan anak itu sampai ke lambung, Bu. Oke, kamu sudah saatnya kita tadi berbicara dengan serius Ibu tentang segala macam pembahasan tema kita tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi game disorder. Oke, Ibu di sesi ini Ibu memilih salah satu di antara pernyataan yang Anies keluarkan. Ibu di sesi pertama itu ada memilih tinggi atau memilih yang pendek. Tinggi deh. Lebih yang tinggi, tapi Ibu tinggi kali ya. Ya memang. Alasannya kenapa Ibu? Kalau yang tinggi itu kayak gimana kan? Pendek ya. Jadi mau ngambil sesuatu. Tolong dong saya gitu kali ya Bu ya. Ya ampun. Jadi gitu harus tidak tinggi. Oke, jadi yang kedua ada Caca. Oke, ini nih kayaknya menyangkut doi Ibu nih. Oke. Romantis atau romantis? Humoris aja deh. Romantis biar ibu aja. Jadi ibu nggak suka diromantisin. Jadi ibu yang romantis. Ibu suka romantis pasangan. Ya pasangan meromantiskan pasangan. Oh my god. Sampai dalamnya generasi. Berarti doi Ibu humoris ya Bu ya? Humoris. Jadi suasana itu lebih hidup. Oh berarti kalau doi Ibu humoris berarti adik ipar tadi itu humoris juga ada Humoris juga, tinggi juga. Ibu boleh dong. Kayak yang tua dulu dong baru yang muda. Oke aja disuruh aja bilang. Oke, gini soal itu ada Ibu pilih pintar atau ganteng? Pintar atau ganteng ya? Salah satu di antara dua ini. Pintar aja deh. Pintar langsung Karena ya kalau ganteng itu bukan menjadi cerita Oh berarti kalau ganteng tidak menjamin ke depannya. Karena kalau pintar ini terdapat bertukar pikiran. Jadi kalau misalkan dia bisa mengajarkan kita juga gitu ya. Cuma kan kalau ganteng laki-laki nggak pintar. Kita juga bingung apa sih kita kan kita ngomong ke dia tuh bingung Iya, ya. kan nggak mungkin kita makan gantengnya. Iya, aku ganteng nggak bisa dimakan Caca. Bilang ibu sama Caca nih Bu, bukan yang ganteng sih. Gitu. Tapi pas Caca ini kebanyakan atlet kan. Oh gitu, atlet apa aja? Atlet itu balap sepeda sama pacu jalur. Atlet jelas tinggi. Oke, misalnya kita di sesi acara Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara podcast tentang fenomena ini Ibu. Semoga ya Ibu berikan yang bisa mengedukasi para kami Gen Z ini ya Bu ya. Terima kasih juga pada Tuhan sebagai host saya dan saya. Oke. Jadi selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Kita tutup dengan hari ini. Bye bye.